pembelajaran IPS hari ini, kita di kelas akan membahas tentang hubungan internasional dan diplomasi. Apakah kamu siap? Hai Patin, iya nih, aku penasaran tentang bagaimana hubungan antar negara bekerja dan peran diplomasi dalam hal ini. Mungkin kamu bisa memberiku sedikit gambaran mengenai materi yang akan kita bahas hari ini? Tentu saja, hubungan internasional adalah studi tentang interaksi antara negara-negara di dunia. Ini mencakup bagaimana negara-negara saling berhubungan, melakukan perdagangan, dan bekerja sama dalam berbagai isu global. Oh, jadi hubungan internasional itu melibatkan interaksi antara negara-negara ya? Apa saja aspek utama dari hubungan internasional itu? Jadi, dalam hubungan internasional ada beberapa aspek utama. Yang pertama ada diplomasi. Diplomasi ini merupakan proses di mana negara-negara bernegosiasi dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan konflik. Diplomasi dapat berlangsung melalui saluran resmi seperti pertemuan antar pemimpin negara atau melalui perwakilan diplomatik seperti duta besar. Yang kedua, ada aspek perdagangan internasional, di mana negara-negara melakukan perdagangan barang dan jasa satu sama lain. Ini penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan. Misalnya, Indonesia mengekspor kopi dan batik ke berbagai negara dan mengimpor barang seperti elektronik dan kendaraan. Yang ketiga, ada aspek aliansi dan kerjasama. Jadi, negara-negara sering membentuk aliansi atau kerjasama dalam bidang-bidang tertentu, seperti keamanan, ekonomi, atau lingkungan. Contoh aliansi internasional adalah NATO dan ASEAN. Dan yang keempat, ada aspek konflik dan penyelesaian. Jadi, kadang-kadang hubungan internasional melibatkan konflik antar negara yang memerlukan penyelesaian. Negara-negara bisa menggunakan diplomasi, mediasi, atau bahkan intervensi internasional untuk menyelesaikan konflik. Wah, terus bagaimana ya diplomasi tersebut berfungsi dalam hubungan internasional? Nah, diplomasi ini berfungsi sebagai alat untuk mengelola hubungan antar negara dan menyelesaikan perselisihan secara damai. Diplomasi ini terdiri dari beberapa bentuk loh. Yang pertama ada diplomasi bilateral, yang dimana diplomasi ini melibatkan hubungan antara dua negara. Misalnya, Indonesia dan Jepang yang mungkin melakukan pertemuan untuk membahas kerjasama ekonomi. Yang kedua, ada diplomasi multilateral. Diplomasi ini melibatkan lebih dari dua negara. Contohnya adalah pertemuan dalam forum seperti PBB, di mana berbagai negara membahas isu-isu global seperti perubahan iklim atau keamanan internasional. Dan yang ketiga ada diplomasi publik. Diplomasi ini berfokus pada mempengaruhi opini publik di negara lain. Negara-negara menggunakan media dan program budaya untuk memperbaiki citra mereka dan membangun hubungan baik dengan masyarakat internasional. Selanjutnya, bagaimana negara-negara memanfaatkan diplomasi untuk kepentingan mereka? Jadi, negara-negara bisa memanfaatkan diplomasi untuk berbagai tujuan. Yang pertama dalam hal ekonomi. Negara bisa menggunakan diplomasi untuk membuka pasar baru, menjalin perjanjian perdagangan, atau mendapatkan dukungan investasi. Yang kedua dalam hal keamanan. Diplomasi digunakan untuk membentuk aliansi keamanan, mengurangi ketegangan, dan mencegah konflik. Misalnya, perjanjian senjata antara negara-negara besar dapat membantu mengurangi risiko perang. Dan yang ketiga, dalam hal politik dan budaya. Negara dapat mempromosikan nilai-nilai politik dan budaya mereka, serta memperkuat pengaruh internasional mereka melalui pertukaran budaya dan program bantuan. Oh iya, aku kepo nih. Apakah ada contoh kasus diplomasi yang penting dalam sejarah? Tentu ada dong.
Salah satu contohnya yaitu Perjanjian Damai Camp David pada tahun 1978, di mana Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter memfasilitasi negosiasi antara Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin. Perjanjian ini mengarah pada perdamaian antara Mesir dan Israel. Wah, menarik sekali ya. Terus bagaimana dengan peran organisasi internasional dalam hubungan internasional? Organisasi internasional juga berperan penting dalam hubungan internasional. Seperti contohnya organisasi PBB yang memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan global. PBB membantu dalam mediasi konflik, memberikan bantuan kemanusiaan, dan menyusun kebijakan internasional. Organisasi lain seperti IMF dan World Bank juga berperan dalam masalah ekonomi global. Wah, jadi organisasi internasional sangat membantu ya dalam mengatur dan menyelesaikan masalah yang melibatkan banyak negara. Terima kasih banyak ya Fatin. Sekarang aku lebih paham tentang hubungan internasional dan diplomasi. Aku juga lebih siap dalam mengikuti pembelajaran IPS hari ini karena sudah memiliki gambaran tentang materi yang akan dibahas pada hari ini. Sama-sama Mia, senang bisa membantu. Dengan memahami hubungan internasional, kita bisa lebih menghargai bagaimana negara-negara bekerja sama dan menyelesaikan masalah bersama.